Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmauli Azhara dengan NIM 19110251103. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD semester 5. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, tepatnya tanggal 27 September sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021, saya beserta 5 rekan saya, yakni Sofi Amalia Dwi Nastifi, Nabila Ananda Putri, Maria Indri Astuti, Sahlaweni Trianisa, dan Ananda Kurnia Cipta, telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan, atau yang lebih dikenal dengan PLP 1. Kegiatan tersebut berupa observasi salah satu sekolah dan mewawancarai pihak sekolah. Sebelumnya mungkin teman-teman banyak yang bertanya, apa sih PLP 1 itu? PLP 1 merupakan tahapan pertama di mana mahasiswa akan menjalani proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Tujuan dari PLP 1 ini ialah untuk membangun landasan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan atau pembiasaan di sekolah seperti mengamati kultur atau budaya yang ada di sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib di sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah tersebut. Dalam kegiatan PLP 1 tersebut, sekolah yang kami tuju ialah SD Negeri Batu Ampar 12 Pagi. SD Negeri Batu Ampar 12 Pagi terletak di Jalan Batu Ampar 3, RT 9, RW 3, nomor 2A, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. SD Negeri Batu Ampar 12 Pagi merupakan salah satu sekolah dasar yang ramah anak di daerah Jakarta Timur dan memiliki akreditasi A. Dan kami memiliki kesempatan untuk mewawancarai dua narasumber yang sangat berpengaruh di SD Negeri Batu Ampar 12 Pagi, yaitu dengan Ibu Elia Emaris, MPD, selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Batu Ampar 12 Pagi, dan Ibu Susina, SPD, selaku Guru Pamong di SD Negeri Batu Ampar 12 Pagi. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan hasil wawancara kami dalam kegiatan PLP 1. Berikut videonya. Poin yang pertama ialah mengenai karakteristik umum peserta didik. Di SD Negeri Batu Ampar 12 Pagi, secara fisik keseluruhan peserta didiknya sehat jasmani dan rohani. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus kurang dari 5%. Kemudian secara sosial kultural, mayoritas lingkungan siswa berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Peserta didik di SD Negeri Batu Ampar 12 Pagi berasal dari suku yang beragam, tetapi mayoritas peserta didiknya bertempat tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Secara intelektual, mayoritas orang tua peserta didik lulusan SMA sederajat, dan mayoritas peserta didiknya beragama Islam. Adapun beberapa strategi yang dilakukan Kepala Sekolah SD Negeri Batu Ampar 12 Pagi dalam mengembangkan karakteristik peserta didik, yakni dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif terhadap peserta didik, seperti pembiasaan siswa di hari Jumat, yakni kegiatan yasinan dan doa bersama, melaksanakan kegiatan sholat duha guna mengembangkan karakteristik spiritual. Pembiasaan di hari Kamis, yakni menyanyikan lagu-lagu daerah dan lagu wajib nasional, guna mengembangkan karakteristik sosial kultural. Menumbuhkembangkan rasa kebangsaan terhadap peserta didik. Dan adapun kegiatan Jumat bersih, hal tersebut juga dapat mengembangkan karakteristik spiritual dan kebersihan. Poin yang kedua yakni mengenai struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Struktur organisasi di SD Negeri Batu Ampar 12 Pagi dipimpin oleh Ibu Elia Emaris, MPD, selaku Kepala Sekolah. Lalu di bawah Kepala Sekolah terdapat Wakil Kepala Sekolah. Kemudian terdapat Pelaksana Tata Usaha yang terdiri dari Bendahara, Operator, Pengurus Barang, Kearsipan Siswa, Kebersihan, dan Keamanan. Yang selanjutnya terdapat Tenaga Fungsional yang terdiri dari Guru dan Pustakawan. Dan yang terakhir ialah terdapat Komite Sekolah.
Dari masing-masing bagian tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam merancang susunan tata kerja sekolah, Kepala Sekolah SD Negeri Batu Ampar 12 pagi mengadakan rapat kerja di setiap tahun ajaran baru. Dan apabila terdapat warga sekolah yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan, maka Kepala Sekolah SD Negeri Batu Ampar 12 pagi langsung menindaklanjutkan, yaitu dengan cara memberikan teguran secara persuasif dalam bentuk pembinaan. Selanjutnya, poin ketiga yakni mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Penerapan peraturan dan tata tertib di SD Negeri Batu Ampar 12 pagi mengalami beberapa perubahan, dikarenakan pembelajaran daring saat ini. Kepala Sekolah SD Negeri Batu Ampar 12 pagi membuat tata tertib baru mengenai tata tertib jam pembelajaran selama PJJ. Dalam pembelajaran daring saat ini, Kepala Sekolah mengadakan monitoring terhadap guru dalam melaksanakan pembelajaran secara daring melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Kepala Sekolah SD Negeri Batu Ampar 12 pagi juga selalu mengadakan rapat evaluasi guru dan staf sekolah yang diadakan kurang lebih 1 bulan sekali, guna untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan kedisiplinan warga sekolah di masa pandemi saat ini. Selain itu juga Kepala Sekolah melakukan monitoring kebersihan dan keamanan sekolah secara langsung. Poin yang keempat yakni mengenai kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, SD Negeri Batu Ampar 12 pagi selalu melakukan kegiatan upacara untuk memperingati hari-hari besar. Contohnya seperti Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, Hari Kartini, dan sebagainya. Kemudian SD Negeri Batu Ampar 12 pagi juga melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban setiap hari raya Idul Adha. Dan kegiatan pada saat 10 Muharram, yakni memberikan santunan kepada peserta didik, yatim piatu, dan duafa. Namun selama adanya pandemik ini, kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara virtual, di mana pada saat melakukan kegiatan upacara, peserta didik juga ikut serta melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Kemudian pada saat pemotongan hewan kurban, pihak panitia melakukan Zoom Meeting bersama peserta didik pada saat pemotongan berlangsung dan mengirimkan daging kurbannya ke setiap rumah peserta didik yang tercantum namanya. Dan pada saat kegiatan Muharram, peserta didik pun mengikuti kegiatan tersebut melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Jadi, kegiatan-kegiatan seremonial formal di SD Negeri Batu Ampar 12 pagi masih dilakukan. Namun, kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, poin kelima, yaitu mengenai kegiatan-kegiatan rutin berupa kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakulikuler. Di SD Negeri Batu Ampar 12 pagi terdapat kegiatan kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakulikuler. Sebelum masa pandemi ini, ada beberapa ekstrakurikuler yang berada di sekolah tersebut, yakni merawis, tari, hadroh, dan futsal. Adapun kegiatan-kegiatan lainnya berupa olahraga senam yang dilakukan setiap hari Selasa, kegiatan MPLS yang dilakukan setiap awal tahun ajaran baru, dan kegiatan pramuka yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Sebelum adanya pandemi, kegiatan-kegiatan tersebut selalu dilakukan setiap minggunya, kecuali kegiatan MPLS yang dilakukan setiap awal tahun ajaran baru. Namun, dikarenakan pembelajaran daring saat ini, maka kegiatan-kegiatan yang terdapat di SD Negeri Batu Ampar 12 pagi dilakukan secara virtual, dan kepala sekolah pun selalu memonitoring kegiatan tersebut secara langsung melalui Zoom Meeting, agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Dan poin yang terakhir, yakni mengenai praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Sebelum adanya masa pandemik ini, SD Negeri Batu Ampar 12 pagi selalu melakukan kegiatan literasi, melakukan kegiatan doa dan yasinan bersama, melakukan kegiatan sholat duha sebelum pembelajaran dimulai pada hari Jumat, dan melakukan Jumat Berkah. Menurut Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Batu Ampar 12 pagi, kegiatan
pembiasaan dan kebiasaan tersebut sangat penting, dikarenakan dapat menumbuhkan kedisiplinan dan menumbuhkan minat dan bakat siswa. Dan adapun tolak ukur kepala sekolah dalam kegiatan ini ialah dengan melihat banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dengan penuh semangat. Poin yang pertama yaitu mengenai kegiatan pembelajaran secara luring atau daring yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Kegiatan proses pembelajaran di SD Negeri Batu Ampar 12 pagi selama masa pandemi ini dilakukan secara daring. Namun juga ada beberapa yang luring, dikarenakan adanya peserta didik kurang dari 5% yang mengalami kebutuhan khusus sehingga perlu penanganan yang khusus. Jadi anak yang mengalami kebutuhan khusus datang ke sekolah dengan jadwal yang sudah ditentukan wali kelas, sehingga mendapatkan pembelajaran khusus di sekolah dan didampingi oleh orang tua dengan menjalankan protokol kesehatan. Kegiatan pembelajaran daring di SD Negeri Batu Ampar 12 pagi dilakukan pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 13.00. Tetapi apabila terdapat kendala seperti orang tua yang bekerja, gangguan sinyal, keterbatasan HP, dan lain-lain, maka pihak sekolah akan memberikan waktu tambahan untuk peserta didik yang mengalami kendala tersebut. Selanjutnya, poin kedua mengenai proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran luring atau daring. Dalam pembelajaran daring yang dilakukan saat ini, Sekolah SD Negeri Batu Ampar 12 pagi tetap memperhatikan seluruh peserta didiknya, karena pada saat proses penilaian akan berpengaruh kepada setiap masing-masing peserta didik. Dalam pembelajaran daring ini, media yang digunakan peserta didik ialah WA Group, YouTube, dan Google Form. Dalam proses pembelajaran, setiap harinya terdapat penilaian di mana di masa pandemik seperti ini, setiap masing-masing guru memiliki cara penilaian yang berbeda-beda. Tetapi secara umum, guru memberikan penilaian harian dengan menggunakan Google Form. Ada juga dalam bentuk penilaian praktik, dan ada juga dengan bentuk penilaian kuis. Namun, guru pun harus mengevaluasi peserta didik terlebih dahulu. Ketika hasil evaluasi di bawah 50%, peserta didik mengerti, maka guru harus mengadakan remedial. Tetapi jika hasil evaluasi di atas 50%, maka pencapaian belajar berhasil. Lalu poin ketiga mengenai kendala-kendala yang ditemui selama pembelajaran daring atau luring berlangsung. Hambatan dan kendala yang terjadi pada saat pembelajaran daring di SD Negeri Batu Ampar 12 pagi ialah yang pertama, minimnya ketersediaan alat komunikasi, kuota yang terbatas, gangguan sinyal, tidak seluruh orang tua dapat mendampingi putra-putrinya pada saat pembelajaran jarak jauh, dan yang terakhir ialah komunikasi antara guru dan orang tua yang sangat terbatas. Akan tetapi, pihak sekolah pun memberikan solusi apabila terjadi hambatan dan kendala pada saat pembelajaran daring berlangsung, yakni harus selalu melakukan komunikasi antara guru, sekolah, dan orang tua peserta didik, karena pada masa pembelajaran jarak jauh ini, guru menitipkan peserta didik kepada orang tua untuk membimbing. Dan yang terakhir yaitu mengenai motivasi siswa selama pembelajaran daring berlangsung. Di masa pandemi saat ini, tidak sedikit peserta didik mengalami penurunan semangat belajar. Maka dari itu, setiap guru di SD Negeri Batu Ampar 12 pagi melakukan strategi untuk memotivasi peserta didik, yakni dengan cara pendekatan secara persuasif, atau bisa mengganti metode pembelajaran apabila motivasi peserta didik sudah mulai menurun dalam mengikuti pembelajaran. Karena motivasi yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya sangat berpengaruh, karena peserta didik merasa lebih diperhatikan sehingga mereka lebih terpacu untuk mengerjakan tugas dalam masa pembelajaran daring saat ini. Baik, sekian pemaparan hasil laporan kegiatan PLP 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.